Hari ini kita mengawali di tahun yang baru ini hari pertama di tahun ini. Kita mau benar-benar memberi hidup hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan pimpin kita sepanjang tahun ini, melangkah, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Seperti di Mazmur 56 ayat 13, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Perjalanan kita ketika kita disertain Tuhan akan bersinar terang, menerangin banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Perjalanan hidup kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab yang di masa yang akan datang itu belum terjadi. Bapak Ibu nggak perlu pikirin, Bapak Ibu nggak perlu renungkan, jalanin saja hari demi harimu, melangkah bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, berjalan di hadapan Allah, akhirnya engkau terlindung, engkau diproteksi, dijagai, dan akhirnya hidupmu memancarkan kehidupan. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Tuhan akan bawa kita, proteksi kita, jagain kita. Tuhan akan luputkan kita dari maut. Sepanjang tahun ini, selama kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan proteksi, jagain, dan berikan kesehatan, anugerah, kemurahan. Bahkan Tuhan akan menjaga kakimu sehingga tidak tersandung. Engkau berjalan menjadi berkat bagi banyak orang, bertolak dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, from glory to glory, sehingga ketika kita berjalan memancarkan terang kehidupan yang memancarkan karena pribadi Tuhan menyatu dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Di Mazmur 116 ayat yang ke-8, ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Bapak Ibu, selama kita berjalan di hadapan Tuhan, berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau, sepanjang tahun ini engkau akan diluputkan dari banyak hal yang harusnya terjadi karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Itu tidak menimpa dalam hidupmu. Justru kita akan melihat banyak orang dunia akan mengalami banyak kekacauan. Kita akan melihat banyak orang babak belur hidupnya, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Tetapi anak Tuhan, karena kita berjalan bersama Tuhan, berjalan di hadapan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari maut. Tuhan memproteksi, menjagain hidupmu. Kita akan melihat banyak orang di kanan kiri kita jatuh, tergeletak, bahkan tidak bisa bangun lagi. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita semakin mempermuliakan namanya. Kemana kita melangkah, Tuhan akan berkati. Kemana kita akan bertemu dengan orang akan dijamah Tuhan melalui hidup kita. Lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat tindakan kita. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Di Amsal 4 ayat yang ke-12, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Powerful sekali. Tuhan sendiri yang menjagain kita. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Mendedikasikan hidup nih lu sepenuhnya sama Tuhan. Sepanjang tahun ini, jangan pernah menyakitin orang lain. Jangan pernah melukai orang lain. Melukain siapapun dengan perkataanmu, dengan tindakanmu, dengan perbuatanmu, dengan apapun. Jangan pernah menyakiti siapapun. Hidup kita pingin didapatin menjadi berkat, menerangi bagi orang-orang yang terhilang, menerangi orang-orang yang tersesat. Hidup kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Dibutuhkan hati yang nempel sama Tuhan, hati yang didedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, memberi hati, pikiran, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Mulai komitmen. Sekalipun Bapak Ibu dianiaya, sekalipun Bapak Ibu disakitin, sekalipun Bapak Ibu dilukai, jangan pernah membalas. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Karena
Kita tidak mengikuti jalannya orang fasik. Kita berjalan di jalan kebenaran. Hidup kita akan melihat terang Tuhan, menerangi sepanjang langkah kita di tahun-tahun yang akan datang. Hari demi hari, kita berjalan di dalam terang. Di Amsal pasal yang keempat ayat 14, mulai, jangan menempuh jalan orang fasik, dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Kita berjalan di jalan kebenaran. Kita nggak mau ngikutin cara pikirnya orang fasik. Bahkan kita melakukan persis seperti apa orang yang tidak kenal Tuhan lakukan. Kita melakukan yang berbeda. Kita belajar melepaskan pengampunan. Kalau Alkitab ajarkan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau Tuhan ngajarin seperti itu, bagian kita adalah melakukannya. Hidupin firman itu. Kita harus menghidupin firman yang berbeda dengan orang yang dunia lakukan. Justru orang akan melihat terang kemuliaan itu. Jangan menempuh jalan orang fasik. Kita harus memiliki kehidupan yang berbeda, cara yang berbeda. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan-jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, jalanlah lurus. Bapak Ibu, di tahun yang akan datang akan banyak godaan. Di tahun yang akan datang akan banyak orang jatuh tersandung. Banyak orang putus asa. Banyak orang nggak tahu jalan apa yang kemana yang harus dia tempuh. Sekalipun kondisinya baik-baik saja, Bapak Ibu, engkau perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Engkau harus bisa memiliki kepekaan, membedakan mana ini yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana ini yang tidak. Mana yang harus aku lakukan dan mana yang harus aku hindari. Kita mau berhati-hati dalam bersikap. Kita mau berhati-hati dalam bertindak. Kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kita tidak mau menjadi sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus memiliki karakter berbeda, tindakan yang berbeda, dan keputusan yang berbeda. Jangan menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalannya orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalan terus kejar tujuan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kejar tujuan itu sampai karaktermu, sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu, pikiranmu, perbuatanmu persis sama seperti Kristus. Ada tujuan nilai yang harus kita genapi. Sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang berkenan, didapatin menjadi orang yang bertanggung jawab, didapatin menjadi orang yang melakukan setiap apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan hari ini kita memulai melangkah bersama Tuhan. Kita akan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Perhatikan di ayat yang ke-16. Karena mereka, orang-orang jahat tadi, tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Orang-orang dunia, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang hatinya jahat, orang yang hatinya picik, orang yang tidak kenal Kristus itu tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kalau disakitin, dia pingin sekali membalas. Kalau ada mencaci maki, dia pingin mencaci maki. Kalau ada orang merendahkan, dia pingin merendahkan balik. Merasa harga dirinya tersinggung. Dia selalu pingin membalas. Dia selalu pingin menonjolkan diri. Itu cirinya orang dunia. Tidak heran orang-orang begini akan menjadi batu sandungan. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kecenderungan hatinya selalu melakukan kejahatan. Kecenderungan hatinya pingin selalu menyakitin dan melukai orang lain. Kecenderungan hatinya pingin melakukan kenajisan, memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Tetapi orang-orang seperti ini tinggal menunggu waktu ketemu murka Tuhan. Akhirnya mereka menjadi gampang dikontrol, dikendalikan oleh keinginannya untuk melakukan banyak hal kejahatan. Coba perhatikan ya. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Hidupnya jadi batu sandungan banyak orang. Kalau nggak melukai, menyakitin. Kalau nggak menyakitin, mengecewakan, mengkhianati, menuduh, menganiaya, berlaku jahat, berlaku curang, merendahkan, dan lain sebagainya. Jangan sampai sepanjang tahun ini kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
belajar hidup kita ditempatkan dimanapun, ketemu dengan siapapun, kita mau jadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu, itu dibutuhkan penyerahan hati kita loh. Melangkah bersama Tuhan di awal tahun dan kita mengakhirinya di tahun yang akan datang itu bersama Tuhan. Sehingga sepanjang tahun kita menikmatin kemuliaan Tuhan. Sepanjang tahun kita menikmatin hadirat Tuhan. Kita akan kuat, kokoh, teguh, berakar di dalam Kristus. Semakin hari semakin powerful. Semakin hari semakin luar biasa. Sehingga orang-orang diberkati. Sehingga orang-orang diubahkan melalui kehidupan kita. Sehingga orang-orang dijamah Tuhan melalui sikap dan tindakan kita. Karena Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita. Di tahun-tahun ini kita akan melihat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahun yang akan kita lalui, kita akan melihat pertolongan Tuhan secara ilahi. Kita akan melihat pelipat gandaan. Kita akan melihat pertambahan. Kita akan memasuki musim yang baru. Musim di mana kuasa Tuhan memenuhi hidup kita. Pengurapannya turun dengan double porsi. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang akan jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa. Mereka adalah orang-orang yang ngikutin hawa nafsunya. Tapi hari ini kita mau memberi diri dan mendedikasikan hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau sepanjang tahun mengalami tantangan, ketika engkau dihianatin, dilukai, disakitin, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, jangan pernah membalas, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang melakukan pembalasan. Dan jangan pernah ada dalam niatan hati kecilmu untuk menyakitin orang lain, merendahkan orang lain dengan kata-kata, merendahkan orang lain dengan sikap dan perbuatan. Belajar menempatkan diri dengan tepat, jadi berkat bagi banyak orang, mengambil keputusan dengan tepat, sehingga kita akan melihat sepanjang tahun ini, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Ibu juga harus bertanggung jawab dengan kesehatanmu, dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum. Sebab apa yang kamu makan, apa yang kamu minum akan menentukan bagaimana kondisi tubuhmu. Jangan serampangan, jangan rakus, semuanya dimakan. Kalau Bapak Ibu nggak ada pantangan, Bapak Ibu nggak ada kontrol, engkau terlalu rakus, nanti penyakit mendatangimu. Harusnya kau bisa dipercayakan umur panjang, akhirnya tidak bisa memiliki umur panjang karena banyak digerogotin sakit penyakit. Bertanggung jawab dengan apa yang kamu makan, bertanggung jawab dengan apa yang kamu minum, bertanggung jawab dengan apa yang kamu kerjakan. Kita suatu hari akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bisa didapati menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan maumu sendiri. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsumu sendiri. Mendedikasikan hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan semakin percayakan yang lebih besar. Tuhan akan bawa kita dalam perjalanan-perjalanan yang tidak gampang. Tetapi kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Ada kecepatan secara ilahi, ada peninggian, ada percepatan ilahi. Dan kita berjalan pun tidak menjadi lelah karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan melihat banyak godaan. Dan jangan pernah terjerat dengan godaan tersebut. Belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Miliki hubungan kedalaman dengan Roh Kudus, keintiman dengan Roh Kudus. Sebab Bapak Ibu, ketika engkau memiliki kedalaman dan keintiman Roh Kudus yang memampukan engkau menghadapi godaan, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, sehingga di akhirnya engkau didapati menjadi orang yang finish well dan finish strong. Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perjalanan kita masih panjang sekali. Kita mau benar-benar melaluinya bersama Tuhan. Kita mau menikmatinya bersama Tuhan, memulai tahun yang baru bersama Tuhan, mengizinkan Tuhan memerintah, berkuasa atas hidupmu, menuntun setiap langkahmu. Kita akan melihat
sepanjang tahun yang akan kita lalui. Kita akan melihat begitu dahsyatnya urapan, hikmat, dan pengertian yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tuhan akan bawa kita ke level yang berbeda. Tuhan akan singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang berbeda. Bahkan Tuhan akan singkapkan sesuatu yang ilahi. Ada beberapa orang akan mengalami terobosan, tapi di sisi lain orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, engkau akan semakin menderita. Ini waktunya bertobat. Ketika hari ini engkau dengar firman, engkau tetap melakukan dosa, dan engkau tahu orang yang melakukan dosa, tahu persis itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu tetap melakukan hal itu, nanti kamu ketemu murka Tuhan loh. Beri hatimu, dedikasikan hidupmu, beri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kemuliaan. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan memegangi tanganmu, menuntun dalam setiap detail hidupmu untuk dibawa ke level peninggian yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang muda menjadi lelah. Akan ada orang-orang muda putus asa, nggak tahu apa yang harus diperbuatnya, dan lesu, nggak ada gairah, nggak ada semangat lagi. Tarunan-tarunan jatuh tersandung, orang-orang jatuh dalam dosa. Orang-orang melakukan banyak kejahatan, tapi di sisi lain, orang yang setia menantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, dan kekuatannya semakin powerful. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Akan ada banyak godaan, akan banyak tantangan, akan banyak badai, tetapi kita melaluinya seperti Raja Wali tinggal mengepakkan sayapnya. Terbang tinggi karena Tuhan yang memberikan kemampuan kita menjalani hidup berkemenangan dari hari demi hari. Hari ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan, justru menjadi berkat sepanjang tahun. Kalau keputusanmu salah, cepat bertobat dan berubah. Kalau sikapmu salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat bertobat dan berubah. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Kita mau menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Kita akan menikmati bagaimana kita dengan kita akan menikmati dengan mata kita sendiri. Tuhan bekerja di dalam hidup kita, melalui hidup kita, orang akan banyak diberkati. Melalui hidup kita, banyak orang dipulihkan. Melalui hidup kita, banyak orang disembuhkan. Nanti tiba-tiba ada sesuatu terobosan yang powerful. Sehingga apa yang kamu kerjakan, disertai Tuhan. Dan Tuhan akan buat berhasil. Ini powerful sekali. Dan kita mau percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan yang berjalan di depanmu. Dia menjadi panglima perangmu. Sepanjang tahun yang akan kita lalui, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan diproteksi, kita akan dijagain, kita akan dilindungi Tuhan. Amin. Pegang ini dan jalan sepenuhnya bersama Roh Kudus. Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan proteksi, jaga dan lindungi, dan dia ampuni dosamu. Ambil keputusan yang tepat di hadapan Tuhan. Tutup matamu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Tuhan, pegang hati kami, pegang pikiran kami, pegang perasaan kami. Kami mau sepenuhnya bergantung kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, lihat sampai kedalaman batin kami. Kami tidak mampu berjalan melalui lembah kekelaman. Kami tidak mampu berjalan mengalami tantangan, mengalami pencobaan tanpa kekuatan-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami butuh hikmat yang datangnya daripada Engkau. Kami butuh pengurapan yang datangnya daripada Engkau. Tuntun dan pegang langkah kami. Kami berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kami berjalan dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Dari glory to glory. Sehingga nama-Mu diagungkan dan ditinggikan. Pegangin Tuhan hidup kami. Sehingga ketika kami bertemu orang, kami berjumpa, bergaul dengan banyak orang, kami bekerja sama dengan banyak orang yang diberkatin melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you and Happy New Year. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan.
Yuk suruh maju. Ibu yang ibu. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan dia? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.